Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Anggraita dari jurusan Agroteknologi kelas 2A dengan NIM 12070600015. Nah, ada yang tahu nggak nih saya di sini mau ngapain? Ya betul, di sini saya ingin melakukan pengamatan profil tanah dalam memenuhi UAS Praktikum Dasar Ilmu Tanah. Tunggu apa lagi? Yuk ikuti. Baik, sebelum saya memaparkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih profil tanah. Nah, apabila kalian menggali lubang pada tanah, maka dilihat terdapat lapisan-lapisan tanah yang berbeda-beda dan tentunya memiliki sifat-sifat yang berbeda pula. Nah, ada dua hal nih yang menyebabkan lapisan tersebut berbeda-beda. Yang pertama, pengendapan secara berulang-ulang oleh genangan air. Yang kedua, proses pembentukan tanah yang dimulai dari proses pelapukan batuan induk menjadi bahan induk, kemudian diikuti oleh proses pencampuran bahan organik dengan bahan mineral. Kemudian pengendapan dari bagian atas menuju bagian bawah sehingga menghasilkan horizon tanah. Baik, sebelum saya melakukan pengamatan profil tanah, diperlukan alat dan bahan sebagai berikut. Nah, langsung saja di sini saya akan memaparkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Yang pertama, lapisan. Lapisan yang pertama A, yang kedua E, yang ketiga AB, yang keempat BW1. Kemudian kedalaman lapisan 70 cm, 40 cm, 110 cm, yang terakhir 203 cm. Yang kedua, batas horizon. Dari semua lapisan ini jelas ketajamannya, topografinya tidak teratur. Yang ketiga, matrix color. Dilihat dari lapisan satunya saja. Matrix color ini hasilnya 10 YR 4/3 brown atau coklat. Yang keempat, bintik-bintik hitam. Dilihat dari semua lapisan, jumlahnya banyak, ukurannya sedang, bandingannya jelas. Yang kelima, konkresi. Dari semua lapisan ini juga jenis konkresinya MN, mangan, warnanya hitam, jumlahnya banyak, ukurannya kasar, keterangannya moderate, dapat dipecah dengan kuku. Yang keenam, tekstur. Dari lapisan 1, 3, dan 4 lempung liat berdebu karena tidak kasar, cukup licin, bola cukup kohesif, benang tanah tidak dapat dibentuk cincin, cukup mengkilat. Kemudian lapisan kedua itu lempung, cukup kasar, agak licin, agak lengket, bola cukup kohesif, sukar dibentuk benang. Yang ketujuh, konsistensi dalam keadaan lembab itu teguh pada lapisan 1, 3, dan 4. Lapisan kedua sangat teguh. Pada keadaan basah, dari semua lapisan ini sangat lekat. Dalam keadaan kering, lapisan 1, 3, dan 4 lepas, dan lapisan kedua itu agak kerat. Yang kedelapan, struktur. Tingkat kelembapan dari lapisan 1 cukup atau sedang, lapisan kedua kuat, lapisan ketiga dan keempat lemah. Nah, ukurannya nih, dari lapisan 1 sedang, 2 halus, 3 kasar, dan 4 sangat kasar. Bentuknya, lapisan 1 granular, lapisan kedua gumpal bersudut, lapisan ketiga dan keempat gumpal membulat. Yang kesembilan, bahan organik. Bahan organik ini dilihat dari layer satunya saja sedang karena tidak terlalu gelap. Tingkat pelapukannya, kandungan bahan organik kasar antara 1/3 sampai 2/3. Kemudian fauna activity, dilihat dari layer satunya saja, aktivitas faunanya sedikit. Kemudian pori-pori tanah jumlahnya sedikit, ukurannya sedang. Perakaran di layer 1 itu banyak, kemudian ukurannya kasar. Nah, yang terakhir nih, pH tanah. Di sini saya melakukan indikator kunyit karena indikator kunyit ini memiliki sifat tidak stabil akibat perubahan pH lingkungan. Pada saat suasana asam berwarna pucat, sedangkan suasana basah berwarna pekat kemerahan. Pengujian pH tanah dilakukan pada air biasa untuk menentukan tanah tersebut asam atau basa. Sedangkan pada indikator kunyit di deterjen dan asam cuka hanya pembanding bahwa
itu asam dan basa. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.